para pemirsa, ketemu lagi dengan channel yang didesain dan didedikasikan untuk memberi platform belajar sepanjang hayat bagi siapa saja dengan cara berbagi pengetahuan. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan dengan narasumber kita, Profesor Ali Saukah, PhD, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Sebelumnya beliau adalah guru besar Universitas. Dan kalau gadget Anda kedatangan video Prof. Ali, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Jangan lupa klik subscribe, bagikan kepada sesama guru bahasa Inggris dan juga orang tua barangkali, agar banyak orang yang teredukasi mengenai bagaimana pelajaran mendalam dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai perlunya guru bahasa Inggris inovatif dan kreatif di dalam melaksanakan pembelajarannya dengan menggunakan skema deep learning atau pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? alhamdulillah baik baik. Jadi sehat, bisa makan apa saja, termasuk sate kambing dan kuning telur. Iya, Gimana luar Pak Ali? biasa. Ya, guru memang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Dalam konteks bahasa Inggris, kreativitas dan inovasi guru gimana, Pak Ali? Ya Pak Yanto, itu yang menjadi fokus pada penyampaian hari ini, konten hari ini. Tapi saya mau lapor pada Pak Yanto, saya senang ada yang merespons paparan pada podcast kita sebelumnya Ya, dari orang-orang yang selama ini tidak terlibat ya. Jadi tapi itu orang-orang yang saya kenal, yang sangat mengenal, saling mengenal lah gitu. ya. Intinya justru malah malah memberitahu saya bahwa orang kunci ya, kata kunci yang penting itu Pak Yanto ini ya, saya senang ini ada beberapa yang ternyata sama. Kata kunci penting dari podcast saya sebelumnya itu, sebelum ini minggu yang lalu, Ya. saya baca aja ya. Hmm. Saya baca aja, ini menarik sekali. Sesuai dengan karakteristik atau rumpun mata pelajaran dan tingkat satuan pendidikan dalam implementasi pendekatan pembelajaran. Hmm. Nah, kata kunci yang kemudian Ya. diserap oleh teman saya tadi itu ingin menjadi landasan pada saat sekarang ini. Oke. Nah, itu Pak Yanto. Ya. Ya, saya teruskan ya. Ya, oke. Ya, berapa penting itu? Jadi ya Cek. saya ambil dari kutipan teman saya tadi. Ini bukan hanya satu, beberapa ya yang sama, substansinya itu sama. Tapi saya mengutip salah satunya. Jadi saya ambil kata-kata dalam implementasi pembelajaran eh, eh, dalam implementasi pendekatan pembelajaran yang saya kaitkan dengan mata pelajaran ya. Implementasi deep learning oleh guru mata pelajaran ini kata-kata saya. Ya, implementasi deep learning oleh guru mata pelajaran adalah mengelola pengalaman belajar murid dalam memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi berhasil tidaknya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, jadi sekali lagi ini kata-kata bahwa tugas guru dalam kaitannya dengan implementasi deep learning adalah mengelola Ya. pengalaman belajar murid dalam memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi yang memahami, yang mengaplikasi, yang berefleksi itu murid, tapi Hmm. kemudian itu dikelola oleh guru mata pelajaran. Dan saya terkait dengan tema tadi, ini harus kreatif, harus inovatif sehingga Ya. kemudian Ya. jangan sampai ada pemaksaan, ada mendikte guru mata pelajaran itu harus begini tanpa memberikan kesempatan
kepada para guru untuk kreatif dan inovatif. Nah, seperti apa kreatif dan inovatifnya? Nah, ini kita bahas, Ya, ya. kita paparkan. Gitu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Saya kira memang itu kan juga menjadi anu ya, kompetensi 21st century skill yang 4C itu. Inovasi, kreativitas, inovasi itu penting. Bahkan di negara itu menurut survei Bank Dunia, negara itu hebat ketika ada inovasi kreativitas, ada networking, ada knowledge and technology dan baru sumber daya alam itu. Nah, saya kira ini analogi dengan ini, proses pembelajaran ketika di tangan guru yang kreatif inovatif sangat menarik. Saya setuju, Bali. Nah, dalam bahasa Inggris gimana? Kreatifnya Ya, guru bahasa Inggris itu, ya, inovatif. Nah, nimpali, nah, nimpali kata-kata Pak Yanto tadi. hmm, Guru itu kan mengelola pembelajaran ya, agar kemudian lulusannya bisa kreatif. Salah satu dari 8 kompetensi abad 21. Nah, hmm, kalau gurunya ingin agar lulusannya itu kreatif, gurunya juga harus kreatif. ya, Nah, guru ya, kreatif itu harus diberi otonomi gitu ya. ya, Ini ya, saya memaparkan kreatifnya guru mata pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa. hmm, Nah, khusus dalam kaitannya dengan pengalaman belajar murid dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini ternyata setelah saya eksplor Pak Yanto, hmm, dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu bisa ada 4 alternatif ya. hmm. Mungkin masih lebih banyak dari itu ya, tapi saya berhasil mencatat ada 4. Jadi ini khusus untuk memahami, Iya, oke. khusus untuk memahami saja ada 4 nih. Yang pertama, pada waktu pengalaman belajar ini kalau saya sebut kita biasanya juga nyebut sebagai siklus ya, siklus memahami, siklus mengaplikasi dan siklus merefleksi. Pada siklus memahami itu kegiatan apa yang dilakukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran agar kemudian terjadi pengalaman yang dilakukan oleh siswa itu bisa saja untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu menjelaskan aturan dalam belajar bahasa melalui games. Jadi yang Ya, dijelaskan itu gamesnya itu nanti seperti apa dan itu dalam rangka belajar bahasa Inggris. Tetapi ini memang khas untuk anak-anak di kelas bawah ya. Kelas bawah itu artinya SD atau bahkan SD kelas bawah. Tapi SD kelas atas juga saya kira walaupun ini juga sebetulnya untuk SMP, SMA juga bisa ini karena ya, belajar bahasa berbasis games itu juga perlu ya, sekali-sekali untuk SMA itu. Tapi untuk SD paling tidak yang kelas bawah bahkan juga sebetulnya kelas atas itu melalui permainan. Jadi artinya jangan sampai kemudian belajar bahasa Inggris di kelas untuk SD itu menjelaskan tentang tata bahasa gitu Pak Yanto. Itu yang hmm. pertama Pak Yanto. Ya, jangan. Ayo kita sebut hari-hari sambil menyanyi, misalkan saja. Itu kan suatu hal yang menyenangkan buat para siswa kita. Dan saya yakin game itu bisa di search di internet, di Google, di ChatGPT. Saya kira itu pasti available itu dan banyak sekali. Itulah termasuk kreativitas guru, how, uh, how, how learning to learn gitu loh. Itu kan Ya, itu penting saya kira Pak Ali untuk mencari resource apa resource material itu penting. Gimana kalau begitu? ya. Jadi kalau ada kata-kata belajar sambil bermain atau melakukan permainan, jangan salah dipahami itu main-main saja. Enggak, itu Ya, memang pembelajaran bahasa berbasis games. Jadi sebetulnya tanpa dirasakan hmm, oleh murid khususnya yang kelas bawah itu mereka sebenarnya kemudian akhirnya memperoleh memperoleh kaidah-kaidah tanpa disengaja. Itu yang pertama Pak Yanto. ya berikutnya Yang berikutnya ini apa sebetulnya berlaku juga untuk SMP SMA, tapi kalau terlanjur SMP SMA itu tidak seperti ini, ya enggak apa-apa, tapi bisa saja sekali-sekali menggunakan ini. Istilah saya itu yang kedua ini adalah mengekspos ya kalau dalam bahasa Indonesia itu malah tidak dikenal ya, memacankan. ya 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 ya
bahasa Indonesia itu memajankan, pajanan, tapi kalau menggunakan kata bahasa Inggris lebih jelas ya, mengekspos murid ke teks tulis Hmm. dan atau teks lisan untuk memperkenalkan kaidah berbahasa secara implisit atau induktif, gitu Pak Yanto. Hmm. Jadi Ya. sebetulnya Hmm. memahami pada fase bukan ya, siklus memahami itu memahami dalam bentuk membaca teks tulis atau menyimak teks lisan. Hmm. Tapi kemudian karena isinya menarik, maka sebetulnya secara tidak langsung mereka juga menyerap kaidah-kaidah bahasanya bahwa di situ ada subjeknya, ada predikatnya, kalau perlu objek ada objeknya, ada keterangannya, tapi tidak usah dijelaskan bahwa ini subjek, ini predikat. Kalau kemudian itu berkali-kali diekspos seperti itu, maka mereka akan menyerap itu secara tidak sadar. Itu yang disebut dengan induktif atau bahkan implisit. Itu yang kedua Pak Yanto. Jadi Nah, kegiatan memahami itu ya kegiatan membaca atau menyimak atau memirsa. Gitu Pak Yanto yang ya, kedua. dan itu kan prinsip habituasi bisa apply di situ. Ketika orang dihabituasi, akhirnya itu menjadi bagian dari hidupnya dan itu menjadi pengalaman belajar juga. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ketiga, Ya, yang kedua tadi habituasi itu terkenalnya pembiasaan membaca bacaan. Ya. dan pembiasaan menyimak untuk memperoleh informasi. Nah, itu yang sekarang ketiga. Ketiga ini ya memang jangan sampai untuk kelas bawah. Yang ketiga ini menjelaskan aturan dalam bahasa. Misalnya menjelaskan struktur kalimat itu ada pokok kalimat, ada predikat, ada objek, ada kata keterangan. Kemudian juga kosakata, jenis-jenisnya, ada kata benda, ada kata sifat, kata keterangan. Ya, kemudian juga ada kata depan, ada sisipan dan seterusnya. Ini menjelaskan aturan bahasa, tapi jangan sampai itu hanya selesai di hafalan saja seperti yang selama ini terjadi karena Hmm. gurunya yang tidak mungkin kreatif ya. Hanya ini masih bisa dilakukan, tapi di kelas-kelas atas SMP, tapi mungkin di SMA. Tapi tidak harus seperti ini, jadi bisa juga tadi menggunakan cara yang kedua. Nah, begitu Pak Yanto yang ketiga. Hmm. Yang keempat, kalau Pak Yanto belum anu ya, eh, Pak Yanto, yang keempat ini yang baru saya pikirkan. Saya tidak tahu ini mungkin saya mengatakannya ini hasil thinking aloud saya. Jadi apa namanya? Ya. Berpikir keras biar orang tahu apa yang saya pikirkan. Tapi benar salahnya ayo kita bahas, kita diskusikan, kita pikirkan, kita renungkan. Yang keempat ini begini. eh, Keterampilan berbahasa apapun ya, bahasa Inggris khususnya, tentu karena ini topik kita tentang mata pelajaran bahasa Inggris, itu dalam kaitannya dengan keterampilan itu dipilah menjadi keterampilan reseptif dan Betul. keterampilan produktif. Ya, Hmm. ini sebenarnya juga sudah cukup dipahami ya, tapi memang Hmm. tidak terlalu lazim ya. Ya, keterampilan reseptif yang dulu Pak Yanto, kata-kata keterampilan reseptif, komunikasi reseptif itu dulu disebut pasif. Itu Hmm. keliru kata pasif karena pada waktu mendengar, Hmm. pada waktu membaca itu aktif mencari informasi. Sehingga Ya. reseptif itu kata reseptif itu kan menerima, Terima ya. mencerna informasi. Hmm. Nah, fungsi keterampilan reseptif ini kemudian dilihatnya apa manfaatnya apa? Memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi itu akan menjadi dasar untuk mengaplikasikan keterampilan produktif. Jadi keterampilan yang sifatnya reseptif yaitu membaca dan menyimak itu pada siklus memahami, kemudian yang dia paham itu digunakan sebagai investasi untuk dikemukakan gagasan-gagasan dari yang dibaca dan didengarkan tadi untuk menyampaikan gagasan-gagasan dalam bentuk berbicara dan menulis itu pada siklus yang kedua yaitu mengaplikasi. Ya itu Pak Yanto. Wah, ini ini ya. ini gagasan saya yang saya pikir-pikir ya saya sampaikan aja di podcast ini biar dijadikan bahasan publik. Ya, saya kira masuk akal itu ya. Orang untuk mengaplikasi itu kan memang harus tahu knowledge ya. Tahu apa, misalkan
produk knowledge sesuatu itu harus diketahui. Misal kita beli barang sesuatu, kalau nggak ngerti produk knowledge ya, kita nggak bisa mengaplikasikan bagaimana barang itu digunakan. Ini wajar saya kira dan masuk akal, Mbak Ali. Nah, persoalannya adalah bagaimana mendorong anak-anak itu supaya memiliki keterampilan reseptif dan kemudian mengaplikasikan. Ini saya kira tugas guru penting karena saya yakin bahwa ada jargon you can lead a horse to the water but you can make it drink. Jadi tidak mungkin kita nyuruh kuda minum ketika kudanya itu tidak haus walaupun dituntun ke sungai. Nah ini kan persoalan anu lagi ya, praktik pedagogi itu terusnya. Persoalan berikutnya. Nah kalau dalam bahasa Inggris ya seperti dikembangkan Pak Ali tadi ya dengan berbagai game dan sebagainya itu untuk membuat siswa itu haus akan knowledge pelajaran bahasa Inggris sehingga dia mempunyai semangat untuk selalu move forward itu. Pikiran saya benar nggak ya, Pak Ali? Ini kan diskusi ya. Iya Pak Yanto. Tapi izinkan saya ngambil 1 menit untuk nambah sedikit ya tentang keterampilan reseptif tadi. Hmm, Jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa keterampilan reseptif itu harus selalu kemudian diikuti dengan keterampilan produktif ya. Jadi karena hmm, keterampilan reseptif itu misalnya kalau di bandara internasional dia tidak punya bahasa Inggris itu dia tidak tahu mendengarkan pengumuman bahwa sudah waktunya boarding, di gate berapa gitu. Jadi hmm, kemampuan menyerap informasi dari pengumuman di bandara di luar negeri itu kemudian di perilaku pemahamannya itu diwujudkan dengan kemudian dia bisa segera siap-siap masuk boarding dan gate-nya benar. ya, Nah, itu dari mendengar ya. Dan kalau dari membaca ya dia melihat ada produk baru, ada mungkin beli obat, kemudian tahu bagaimana meminum obat itu dari membaca peraturan instruksi dalam bahasa Inggris. Itu bisa saja perilaku lanjutan dari memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia simak dalam perilaku yang tidak produktif, yang tidak dalam kaitannya dengan keterampilan produktif. ya, Itu ingin saya sampaikan biar tidak ada salah paham. Terakhir beberapa detik ini hmm, saya baca saja bahwa pengalaman belajar adalah siklus yang dalam perkembangan kegiatannya dapat bersifat fleksibel urutannya. ya, ya, Mulainya dari awal mungkin yang memahami, tapi kemudian setelah bergulir dari waktu ke waktu itu bisa fleksibel Pak Yanto. ya. Ya. Bisa fleksibel Terima bisa. kasih Pak Yanto, itu Ya, saja yang ingin oke. saya sampaikan. Oh, terima kasih Pak Ali. Terima kasih para pemirsa sudah bersama kita. Stay tune terhadap channel ini supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru untuk saling belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih, Pak.